penyampaian materi dari narasumber. Setelah itu, moderator akan membagikan teman-teman ke breakout room masing-masing agar bisa bisa praktis sendiri ya. Jadi tidak hanya teori saja tapi juga bisa jikeng sendiri ya teman-teman ya, bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini gitu. Nah, di akhir diskusi masing-masing breakout room, kita akan melakukan presentasi singkat masing-masing kelompok dan harapannya dan nanti mohon bantuan dari Ibu Taki Kitada untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang telah hasil pembicaraan yang telah didiskusikan. Setelah itu, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, di akhir mungkin kita akan foto bersama, terus akan saya tutup. Gitu, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke agenda yang selanjutnya. Saya mempersilakan Ibu Anastasia Wulandari Hashim sebagai Ketua Umum PPI Jepang 2022-2023 untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Anastasia, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak, Mas Nathan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam perhimpunan teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin menyambut pertama-tama Ibu Taki Kitada yang telah bersedia bergabung bersama kita ya teman-teman PPI Jepang pada hari ini. Beliau adalah member dari Japan Initiative atau mungkin teman-teman sering dengarnya Koso Nippon nih. Sekarang beliau juga aktif melakukan mensosialisasikan program review di pemerintah Indonesia. Nanti akan diperkenalkan lebih detail lagi oleh moderator kita. Saya ucapkan terima kasih banyak pertama-tama Ibu Kitada telah bersedia hadir. Terima kasih banyak Bu. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada mungkin ada badan pengawas juga, Mas Fikri yang hadir hari ini, maupun BPH Badan Pengawas PPI Jepang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan ketua, komisariat, dan koordinator daerah beserta perwakilan yang telah bersedia hadir pada hari ini. Baik, untuk sebelum ini sebenarnya katanya sambutan sih, sebenarnya saya mau agak jadi pemantik sedikit ya teman-teman sebelum kita masuk ke hombang atau ke penyampaian materi dari Ibu Taki Kitada. Saya sedikit mau share PPT saya dan izin ya teman-teman ya. Apakah kelihatan ya? Kelihatan ya Mas Nathan ya? Sudah. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jadi ini juga akan dijelaskan juga lebih detail juga oleh Ibu Taki Kitada. Namun saya juga sebagai Ketua Umum PPI Jepang ingin membagikan sedikit sebenarnya teman-teman potensi kerjasama domestik PPI di Jepang itu seperti apa. Jadi saya mau bahas pertama-tama itu tentang tantangan PPI Jepang. Program kerja kami, PPIJ Awards, kita bahas tentang internalisasi dan eksternalisasi. Sebenarnya sebelum kampanye pun, saat kampanye pun saya sudah mungkin beberapa komsat yang pernah ikut juga pernah mendengarkan. Sebenarnya saya sendiri ada beberapa concern ya untuk komunitas kita. Salah satunya itu bagaimana caranya membuat support system untuk komunitas pelajar Indonesia di Jepang. Apalagi PPI ini, terutama Komsat ya, Komsat, Korda, itu kita di Jepang juga kita semua adalah volunteer ini, sukarela. Mungkin pada sibuk juga, ada yang sibuk studi, penelitian, baito. Nah, dengan orang-orang pelajar ini yang dengan segala kesibukannya, segala limitasinya, bagaimana sebenarnya kita bisa mensupport nih anggota-anggota kita komunitas pelajar. Maka dari itu saya melihat kita tuh perlu memperkuat jaringan PPI Jepang dan kita perlu mempersolidkan internal kita dan eksternal kita seperti itu. Nah, tujuannya untuk PPI Jepang ini tahun ini slogannya bersatu seperti yang teman-teman sudah ketahui, berdikari, resilient, aktif dan unggul. Harapannya PPI Jepang dapat fokus pada perluasan cakupan internalisasi komunitas untuk mengoptimalkan dukungan sosial dan pengembangan sumber daya anggota.
Nah, tahun ini sebenarnya ada biro baru yang dibawahi oleh Mas Nathan, namanya Biro Dukungan Strategis Internal. Bagi teman-teman yang telah mengikuti forum bersama kemarin, mungkin sudah dengar ya, ini targetnya itu bukan anggota, tapi Komsat dan Korda. Nah, ini ada di bawah Departemen Pusat Pergerakan, di mana kita tuh fokus pada support komunitas, community support, teman-teman. Yaitu program dukungan strategis internal. Untuk aksi sosial dan advokasi sendiri, mungkin bisa ditunggu bulan Januari, bulan Februari ya, akan launching juga line official untuk advokasi dan bantuan mental health untuk teman-teman. Nah, kita tadi bahas program dukungan strategis internal. Nah, ini adalah program dalamnya tuh ada PPIJ Awards, di mana PPIJ Awards ini adalah program penghargaan kepada komisariat yang memiliki program kerja yang bermanfaat, profesional, kreatif, dan transparan. Nah, ini tuh sebenarnya apa ya? Harapannya kita bisa mengarah kepada satu tujuan nih, jangan PPI Jepang ke kanan, PPI Korda ke kiri, PPI Komsat ke arah mana gitu. Jangan sampai kita ini berpencar-pencar nih. Saya berharap kita punya satu program di mana kita bersinergi bersama untuk tujuan yang sama. Dan PPIJ Awards ini bukan, harapannya dilaksanakan itu bukan untuk teman-teman komisariat apa ya, untuk melakukannya untuk pusat, bukan, tapi melakukan program kerjanya yang akan dilombakan adalah untuk kepentingan anggotanya sendiri. Nah, apakah menang atau tidak nanti ya itu urusan nomor 2 seperti itu. Nah, ini kemarin ada di forum bersama ya beberapa perubahan dalam peraturan perlombaan dan pelanggaran. Nah, ini beberapa kita sudah terima masukannya. Terima kasih banyak semua teman-teman komisariat dan koordinator daerah. Kami setelah berdiskusi dengan tim internal, kami memutuskan lembar abstrak dan LPJ ditulis dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan teman-teman semuanya. Lalu larangan kerjasama dengan JICA dan JASO dihilangkan karena JICA dan JASO sudah tidak akan menjadi juri. Lalu pengurangan poin untuk tidak tersosialisasikan ya poster peduli WNI ini dari -10 menjadi -2 untuk setiap bulannya. Nah, ini yang ada perubahan sedikit ya teman-teman, nanti akan kita berikan draft revisi terbaru untuk program PPIJ Awards ini. Sebenarnya ada 2 inti tujuan dari PPIJ Awards teman-teman, yaitu internalisasi dan eksternalisasi. Internalisasi untuk menciptakan komunitas yang berdikari, mandiri ya, berdikari, resilient, kita tuh harus solid dulu secara internal, dan kita punya support system yang banyak secara eksternal. Sebenarnya ini tujuan PPIJ Awards untuk mendorong komunitas kita lebih luas cakupan internalisasi dan eksternalisasinya. Nah, contoh ya, untuk internalisasi. Teman-teman mungkin sudah punya, semua Komsat punya sensus pelajar Indonesia ya, di setiap Komsat Kordanya. Lalu mungkin ada survei internal untuk isu-isu tertentu, gitu ya. Nah, data eksternal ini juga sebenarnya teman-teman bisa gunakan untuk menjadi pembanding. Contoh untuk data Badan Keimigrasian Jepang per Desember 2021. Sebenarnya sudah keluar nih bulan untuk Juninya, tapi saya belum sempat sempat mengolah datanya, tapi nanti akan saya share di chat dan di grup BP data terakhir. Nah, ada juga data dari JASO ini. Kalau data dari JASO, bagusnya data dari JASO ini bisa melihat jenjang pendidikan, jenis studi, apakah mau pulang ke Indonesia atau kerja di Jepang. Nah, itu lumayan lengkap begitu. Kalau keimigrasian cuma memberikan informasi tentang izin tinggal dan di prefektur mana. Nah, kita juga penting nih tahu internal kita ini ada anggota seperti apa aja sih. Nah, ini juga penting saat membuat proposal ketika mau kerjasama dengan organisasi luar. Nah, ini saya ini yang saya olah ya data per Desember 2021. Data terbarunya saya akan share lagi ke teman-teman hari ini. Berdasarkan data imigrasi Jepang, 4.686 pelajar Indonesia di 9 koordinator daerah dan 49 komisariat. Nah, yang paling banyak itu adalah Kansai ya. Dulu Kanto, teman-teman. Tahun lalu Kanto, Tokyo. Tapi tahun ini adalah Kansai. Lalu nomor 2 Kanto, terutama bagian Tokyo. Lalu yang besar juga itu adalah Kyushu Okinawa, teman-teman.
Kalau berdasarkan prefektur, yang nomor 1 Osaka, 2 Tokyo, 3 Aichi, 4 Oita. Nah, ini raw datanya seperti ini ya, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa tahun ini kita susah cari pengurus ya, gitu ya. Karena jumlah pelajarnya jatuh sekali, teman-teman. Dari ini ya, per Desember 2020, 6 ribuan, ke 2021 itu 4.686. Dan kita juga perlu highlight ini, beberapa daerah sebenarnya yang kita belum ternyata mencakup gitu ya. Fukushima ada 4 orang, Tochigi 31, Yamanashi 6 orang, Nagano 17. Nah ini mungkin Wakayama ya 16 orang. Nah ini kita bisa melihat di sini, wah kita secara internal ini udah mencakup semua kah dilihat dari sini atau tidak. Nah ini mungkin bisa menjadi bahan referensi teman-teman ya. Nah ini juga data dari JASO per Mei 2021. Di sini bisa dilihat ya, ada anggota seperti apa aja. Kalau di Tokyo banyaknya ya yang S2, S3 banyak, yang S1-nya juga banyak gitu. Nah, ini kalau mungkin dibandingkan sama Osaka itu banyak ini apa namanya? Nihongo Gakko-nya banyak, terus apanya lagi ya? Sodannya Semong Gakko-nya juga banyak. Nah, ini bisa teman-teman lihat datanya. Agak ini ya, agak ini raw datanya, silahkan dilihat, nanti akan saya share lagi. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat, wah kita kebanyakan data sensus yang kita punya itu kebanyakan anak S2, S3. Nah ini S1 berarti di daerah kita ada universitas nih yang kita mungkin belum kenal gitu. Contoh ya, jadi bisa jadi bahan referensi teman-teman juga. Nah ini berdasarkan jenis studi ya teman-teman. Jadi ternyata kita kebanyakan mikir banyak teman-teman yang di Jepang itu teknik atau sains gitu. Ternyata berdasarkan hasilnya ini berdasarkan per prefektur ya, berdasarkan hasilnya JASO itu yang paling banyak ternyata sosial dan budaya teman-teman. Untuk teman-teman kita. Ini adalah persentase berdasarkan bidang apa ya? Bukan bidang studi sih, berdasarkan maaf ini berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, ini berdasarkan bidang studi. Agak cepat, mohon maaf karena waktu terbatas. Salah satunya lagi, ini tadi kita sudah bahas tentang internal. Kita udah ada data-datanya, akan saya share raw datanya seperti apa sebentar di chat. Nah, kita juga, PPIJ Awards ini mendorong eksternalisasi. Nah, eksternalisasi ini selama ini kita kerjasama dengan siapa? KBRI, KJRI, oke. Kementerian, ya. BRIN, BI, ya. Mungkin perusahaan Indonesia juga. Nah, sebenarnya potensi yang masih belum banyak kita jamah itu yang bagian stakeholder di Jepang, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau bikin event, bikin angklung apa ya, acara angklung bareng, itu biasanya bareng sama komunitas Jepang pecinta Indonesia gitu ya, di masing-masing daerah biasanya ada gitu. Nah, biasanya yang belum kita perkuat kerjasamanya ini sama pemerintah daerah, terus Kokusai Senka, Kokusai Koryu, yang ini ya, yang NPO NGO di bawah pemerintah biasanya yang memegang event-event internasional. Kadang juga ada kayak gimnasium ya, gimnasium milik pemerintah daerah, mereka menggratiskan biaya pemakaian yang bisa sampai 20 mang itu, yang penting dipakai untuk acara-acara event internasional. Jadi teman-teman tidak perlu menanggung beban-beban yang sebenarnya bisa diringankan oleh ini ya, layanan-layanan yang sudah ada di daerah seperti itu. Nah, ini juga bisa mungkin teman-teman perusahaan apa ya, kerjasama juga sama perusahaan Jepang. Namun biasanya kalau perusahaan Jepang itu melihatnya dari SNS-nya teman-teman, reach out-nya berapa banyak gitu ya, followers-nya berapa banyak. Makanya tahun ini tuh PP Jepang kalau bisa ya, selagi ada tempat di story gitu, nge-share postingan teman-teman PPI Komsat Korda, harapannya biar kita followers-nya jangan cuma PPI Jepang aja yang naik, PPI Komsat Korda juga naik gitu ya, ininya naik juga followers-nya seperti itu. Baik, nah ini agak bahasa Jepang semua teman-teman, tapi yang ingin saya highlight di sini bahwa pemerintah Jepang berharap lebih banyak lagi pelajar asing yang masuk di Jepang, seperti itu. Nah, mereka ini sudah mengguncurkan dana-dana seperti itu sebenarnya teman-teman ya. Nah, contohnya nih,
Ini yang mau saya highlight di sini bahwa pemerintah Jepang tahun 2020 itu ingin menargetkan 300.000 pelajar asing. Nah, 300.000 pelajar asing ini nggak mungkin cuma menargetkan tapi nggak ada dananya dong. Nah, ini sebenarnya mereka kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah Jepangnya sendiri bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong semakin banyaknya pelajar asing. Namun, karena pandemi kemarin ini dari 300 sudah sampai 300.000 pelajar, jadi jatuh ini jumlah pelajar asing sekarang. Seperti itu, teman-teman. Mereka juga makanya mulai gencar-gencar juga ya. Ini yosangnya dari Mombusho. Mereka kerjasama dengan nggak cuma dengan universitas, tapi contohnya dengan pemerintah daerah dan Keizai Dantai atau organisasi di bidang private ya. Mereka ini membuat konsorsium gitu. Nah, contohnya di universitas-universitas ini gitu ya, sebenarnya mereka tuh kerjasama banyak dengan konsorsium atau JETRO di daerah masing-masing untuk membantu contohnya ini ya Shusoku Katsudo atau pencarian pekerjaan untuk teman-teman pelajar. Nah, kalau bukan Shusoku Katsudo gimana gitu ya. Nah, sebenarnya cara mencari kata kuncinya bisa di googling teman-teman. Jadi kata kuncinya tuh Joseking, Grants, Jigyo, Program, Internasional, Kokusai gitu ya, Gaikoku Jinryugakusei, mahasiswa asing, terus bisa dicari nama kota atau prefekturnya. Nah, di sini tuh biasanya contohnya kalau mau mengerjakan suatu event, bisa contohnya Joseking, Kokusai, Koryu, Jigyo, terus nama kota apa gitu. Terus untuk kalau dukungan pelajar, contohnya ketika corona kemarin biasa ada grants untuk membantu pelajar mahasiswa asing di Jepang. Nah, ini biasanya di mana teman-teman grants-nya? Biasanya ada di mana ininya? Pendananya dari mana? Biasanya dari pemerintah daerah ke Kokusai Sentanya atau Kokusai Koryu di masing-masing daerah masing-masing di kota atau prefektur masing-masing. Nah, ini yang teman-teman bisa cek sebenarnya. Seperti itu. Contohnya, salah satu yang pernah saya kerjakan ketika terjadi corona kemarin adalah pembagian makanan. Nah, ini ngasihnya bukan cuma sama anak PPI doang, tapi secara umum sih. Tapi kebanyakan yang terima mahasiswa Indonesia di Kobe. Nah, ini pendanaan dari kota Kobe, tapi pembukaan seleksinya via Kobe International Community Center, teman-teman. Ini tahun 2020 kami dapat 210, 2021 kita dapat 200.000 yen. Nah, kalau event internasional gimana? Ini saya ngasih contoh Kobe aja karena kami di Kobe udah tahu sih. Jadi agak ini ya, kalau di Kobe teman-teman udah tahu. Kalau teman-teman yang lain bisa cari community center di daerah masing-masing nih. Biasanya ada yang namanya Chiki Kokusaika Sukshin Jigyo Jose, atau grants untuk untuk melakukan event internal untuk mempromosikan internasionalisasi daerah. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata bahkan sampai Jumang ya teman-teman, mereka bisa memberikan dananya untuk teman-teman jika mendaftar. Namun ada persyaratan-persyaratan yang tentunya teman-teman harus patuhi. Dan sedikit cerita, teman-teman juga perlu tahu nih, ini kalau bekerja sama dengan organisasi yang ada di Jepang itu bahkan perhitungan 1 yen aja itu dihitung banget sedetail itu, teman-teman. Jadi betul perlu benar-benar rapi gitu ya saat pelaporan. Nah, terakhir nih, mohon maaf agak lama, saya harapannya seperti ini. Dengan mensolidkan internal dan memperluas jejaring eksternal kita, mari kita bersama-sama menuju komunitas yang berdikari dan resilient. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ria telah memberikan sambutannya ya. Terima kasih banyak juga maaf ya, bukan sambutan ya. Bukan sambutan saja ya, lebih tepatnya, tapi juga sedikit materi juga. Terima kasih. Mungkin langsung tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke agenda selanjutnya teman-teman. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan moderator kita untuk sore hari ini. Sebelum
Sebelum itu mungkin saya bacakan CV-nya beliau dulu ya. Sebentar. Oke, oke. Izinkan saya memperkenalkan moderator kita untuk sore hari ini, Mas Arvin, yang mungkin teman-teman sudah kenal. Mas Arvin, beliau ini S1 di Shizuoka University, Department of Humanities dan Social Sciences. Selebihnya beliau juga bagian dari Japan Indonesia Association sebagai koordinator kelas bahasa Indonesia untuk orang Jepang, teman-teman. Lastly, beliau juga pendiri komunitas penerjemah Indonesia di Jepang, Seinin Space. Wah, luar biasa ya, bisa dikatakan sangat qualified banget ini moderator kita untuk sore hari ini. Nah, saya persilakan kepada Bapak moderator untuk mengambil alih. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan oleh MC, Mas Nathan dan juga rekan-rekan sekalian. Izinkan saya menyapa rekan-rekan sekalian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Arvin, sebagai moderator hari ini. Dan langsung saja di sini, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, saya ingin memperkenalkan materi kita di hari ini, yaitu adalah Ibu Kitada Taki. Ya. Nah, jadi izinkan saya di sini membacakan juga CV Ibu Kitada Taki. Ya, tidak perlu membacakan semuanya. Baik, Bu. Izinkan saya di sini menyingkat, Ibu. Untuk pendidikan terakhir dari Ibu Kitada sendiri adalah dari Kwansei Gakuin University, khususnya dari Fakultas Literatur. Di sini beliau major di bagian literatur Jepang untuk pendidikan master. Kemudian pada pengalaman kerja beliau, beliau juga sempat bekerja di Salatiga, tepatnya di sekolah SMA Satya Wacana sebagai pengajar bahasa Jepang. Kemudian juga beliau pada tahun 1993 menjadi sekretaris untuk Duta Besar Jepang di Indonesia. Kemudian pada tahun 2004, izinkan saya menyingkat, beliau juga menjadi bagian member dari JICA dalam rangka penelitian dan juga pengembangan pemilu di Indonesia. Kemudian juga diperbantukan lagi pada waktu yang berbeda di tahun 2004, yaitu masih berkutat pada pemilu, khususnya pada bantuan penguatan tim pemilu di KPU Indonesia ya untuk saat itu. Selanjutnya juga selain itu masih dalam ranah pemilu juga di tahun 2004 juga ini Ibu Kitada juga aktif sebagai berada di dalam tim kepemilihan, khususnya untuk membantu atau mensupport rekan-rekan di KPU khususnya dalam pelaksanaannya. Nah, kegiatan Bu Hikita sendiri saat ini adalah pada salah satu kegiatan yang diusung oleh Ministry of Foreign Affairs Jepang, yaitu ada program ODA. Nah, khususnya beliau pada program ini pada bantuan hukum, atau mungkin lebih tepatnya adalah bantuan administrasi yang diberikan khususnya untuk meneliti pasar Indonesia, dan beliau juga menjadi program manager pada program ODA ini sendiri. Nah, berikut adalah CV dari Bu Kitada. Apabila ada kesalahan pada penerjemahan, saya mohon maaf. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah materi kita hari ini adalah ibu yang sangat luar biasa dan telah banyak sekali berkiprah dalam bidang administrasi, dan juga tentunya tema hari ini yaitu karena kita sedang ingin mengulik bagaimana sih cara kita bisa bekerja sama dengan baik
pada pemerintah juga perusahaan dan juga bidang-bidang NGO atau NPO lain yang berada di Jepang dalam rangka meningkatkan kualitas program kerja kita. Di sini langsung saja kita mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bu Kitada Taki. Untuk Bu Kitada Taki, waktu kami persilahkan. Baik, baik, terima kasih dan selamat sore semuanya. Dan terima kasih atas kesempatannya yang saya tidak punya keahlian apa-apa. Sebenarnya saya seorang penerjemah saja. Terima kasih perkenalan yang bagus sekali, Arvin-san. Saya tamatan S1 saja, tapi karena pengalamannya lumayan banyak karena sudah tua, gitu saja. Oke, saya langsung saja membawa materi hari ini. Oke. Dan karena sudah ada berbagai input-input yang sangat bagus daripada Ibu Ketua juga tadi, maka mudah-mudahan apa yang saya mau sampaikan hari ini menjadi suatu referensi bagi teman-teman semuanya begitu. Dan saya sendiri memang pernah kerja di Salatiga di Universitas Kristen Satyajana dan di Kedutaan Jepang di Jakarta, tetapi itu sudah lama sekali. Dan sejak itu saya kerja sebagai penerjemah sambil mengikuti berbagai proyek, baik didanai oleh JICA atau sekarang didanai oleh MOFA, Kementerian Luar Negeri langsung begitu. Dan mohon izin sedikit promosi kegiatan saya yang sedang berlangsung di Indonesia. Sebelumnya mohon maaf, saya bahasa Indonesia saja saya kurang baik karena lidah saya tetap buatan Jepang, jadi minta maaf dulu. Dan sedikit tadi disebut program review. Ini memperkenalkan pengalaman Jepang yang selama 20 tahun berkembang di pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Jepang kepada Indonesia. Dan kalau program review itu, mungkin Anda sekalian kenal baik mengenai Musrembang di Indonesia, sudah diperundang-undangkan juga. Karena sedikit mirip dengan Musrembang. Tetapi kalau Musrembang itu di tahap perencanaan, rencana pembangunan. Akan tetapi kalau program review itu setelah dipelaksanaan suatu program pemerintah, begitu. Dan sebenarnya ini agak lama ceritanya. Saya pertama kali memperkenalkan program review kepada Indonesia itu tahun 2010 kepada anggota DPD RI. Dan setelah itu mereka menyelenggarakan seminar besar-besaran untuk memperkenalkan program review di Ruang Nusantara di gedung DPR MPR di Senayan di Jakarta juga. Akan tetapi pada waktu itu masih dananya ada dari JICA juga, tapi setelah itu diputus, maka setelah itu saya berkegiatan secara pribadi. Tapi 2 tahun yang lalu syukurnya didanai dari Kementerian Luar Negeri, dari ODA, Official Development Assistance, jadi dapat kesempatan lagi untuk memperkenalkan dengan tim dari Japan Initiative, yang dimana saya ikut suatu Ippan Sadang Hojin, seperti NPO juga, organisasi nirlaba juga. Dan kalau boleh cerita sedikit mengenai program review, lebih detail lagi, yang khasnya itu, ini hanya pembahasan selama 1 jam saja untuk mengevaluasi suatu program pemerintah. Dan sambil mengundang evaluator dari luar, kemudian diutuskan nasibnya oleh masyarakat setempat. Tapi masyarakatnya yang dipilih secara acak, ini yang sangat khas. Begitu. Dan syukur untuk tahun keduanya kami sudah sempat menyelenggarakan uji coba di kedua desa di daerah istimewa Jogja, di Kabupaten Bantul, Desa Sriharjo dan di Desa Gosari, dengan bahasa mereka Kelurahan Sriharjo dan Kelurahan Gosari, begitu. Dan sudah cukup berhasil, sampai warga desanya juga senang dan mereka sudah memutuskan mau melaksanakan sendiri di masing-masing desa dengan APB desa sendiri, begitu. Jadi kalau yang tertarik mengenai ini, saya selalu siap menjelaskan lebih detail lagi, dan sudah ada video atau buku panduan dari bahasa Indonesia juga sudah ada tautannya. Dan
kuncinya daripada program review itu, satu, seperti yang secara terbuka, harus konkret, dalam waktu yang terbatas, dengan pandangan dari luar, dan salah satu kuncinya lagi itu sumber informasi program yang saya tayangkan ini. Nah, mungkin kalau yang mempelajari mengenai politik atau pemerintahan di Jepang, menarik juga. Karena kalau di Jepang, di pemerintah pusat, satu tahun kurang lebih 5.000 sampai 6.000 program dikerjakan oleh pemerintah pusat. Semua program disusun dalam sumber informasi program, dan Anda sekalian asal bisa membaca bahasa Jepang, bisa akses perinciannya mengenai programnya sampai secara kronologis, pecahan-pecahannya, subkontrak, subkontraknya, kontraktornya siapa, dan tujuan apa, efeknya apa, outputnya apa, atau outcome-nya apa, begitu. Dan di Desa Sriharjo juga kemarin mereka mengevaluasi mengenai RT, LH, dan PMT, pemberian makanan tambahan dan rumah tidak layak huni. Dan akhirnya di antara 30 warga penilai yang separuhnya dipilih secara acak itu, ada yang menjawab berani, program itu sudah dihentikan saja, begitu. Ya, saya pikir konsep ini bisa diterapkan kepada organisasi apa saja. Jadi mohon direferensikan juga. Dan kalau ada pemerintah daerah ataupun yang dari kementerian atau dari lembaga apa yang ingin tahu lebih jauh lagi, mohon kontak saya. Dan baik, saya sudah sedikit mempelajari mengenai PPIJ. Memang tahu nama PPI-nya dari dulu, tetapi setelah melihat website-nya kagum juga karena sudah bersejarah dan anggotanya begitu banyak, walaupun sudah sekarang lagi pandemi, jadi seperti disampaikan dari Ibu Ketua memang menurun jumlahnya pun saya kira luar biasa. Tapi sayangnya mungkin ya, mohon maaf, hampir semua orang Jepang tidak tahu PPI itu apa. Itu sayang sekali menurut saya, karena seperti tadi disampaikan juga potensinya sangat besar dan bisa dilakukan berbagai event atau berbagai gerakan atau program juga menurut saya. Tapi terutama kalau tidak dikenalkan, memang susah juga gitu ya. Dan sampai ada program radio juga, kemudian ada majalah juga, ya begitu. Dan setelah saya membaca dalam websitenya, ya ada mempelajari pengenalan budaya Indonesia dan memaksimalkan kemampuan dan potensi mahasiswa Indonesia di Jepang. Jadi saya coba memfokus ini gitu. Dan ya sudah diizin oleh Ibu Ketua, ide-ide juga tidak apa-apa walaupun tidak bisa merealisasikan juga katanya. Jadi saya sedikit berani mengusulkan atau ide-ide saya mau berbagi dengan teman-teman semuanya. Nah, pertama situs web PPIJ itu ya tentu saja bahasa Indonesia yang sangat lengkap, tetapi sayang sekali yang tidak ada tulisan bahasa Jepangnya. Saya sudah cari-cari di negara lain, misalnya ini ya, contoh di Thailand. Mereka kasih keterangan sedikit, tapi hanya sebatas ini saja gitu. Nah, kalau mau kerja sama dengan suatu pihak dari Jepang, baik dari pemerintah maupun dari swasta dan sebagainya, alangkah baiknya kalau ada versi bahasa Jepang yang lengkap, walaupun halaman pertama pun. Saya kira sangat bermanfaat agar mereka bisa ini bisa percaya pada organisasi ini, atau oh begitu sejarahnya anggotanya begitu banyak dan sebagainya begitu. Kemudian supaya bisa ajak teman-teman yang belum mendaftar di PPIJ juga mungkin kalau ada kegiatan ini, ada benefit seperti ini kalau berpartisipasi misalnya, sama juga halnya bagi organisasi, kelompok, grup, pemerintahan yang ada di Jepang juga. Dan mungkin bisa ditambah juga tautannya, link-linknya di halaman mungkin yang halaman sendiri. Misalnya dengan Persada misalnya, atau Apibiba Cabang Jepang begitu, mungkin ada yang mengajar bahasa Jepang kan dia pasti ya, atau yang ada tenaga ahli yang penerjemah juga seperti yang tadi Alvin-san. Maka ya agar bisa kerja sama langsung juga, bagaimana tambah informasi yang ada kaitannya dengan Jepang dikerjakan oleh teman-teman Indonesia juga gitu. Itu satu usulan saya. Dan sebagaimana seperti tadi disampaikan daripada Ibu Ketua juga, memang di Jepang
hampir semua tempat punya suatu Kokusai Kouryu Kyokai atau Kokusai Kouryu Center atau Ryugakusen Center, Yuko Kyokai, banyak sekali. Paling sedikit di setiap prefektur harus punya, walaupun namanya berbeda-beda pun, walaupun kegiatannya berbeda-beda pun. Dan terutama di kota-kota besar pasti punya juga, kota-kota kecil juga kalau punya kegiatan kerjasama atau sister city mereka punya. Seperti di Yamagata dengan Papua misalnya. Kemarin saya berkunjung ke Yamagata, ternyata mereka termasuk Pemda, prefekturnya bersemangat sekali untuk melakukan sesuatu kerjasama atau event bersama atau acara interaksi dengan anak-anak SMA dari Papua misalnya, ya begitu-begitu juga. Nah, bisa menggali potensi-potensi gitu juga, tapi ini mungkin yang sangat mendasar yang mungkin teman-teman sedang melaksanakan juga. Kemudian potensi-potensi yang lain, ada banyak NGO, LSM di Jepang juga. Ya, sesuai dengan kebutuhannya, coba kontak atau bisa approach pada mereka juga mungkin. Saya contoh sedikit saja, dia ini mereka mengembangkan materi untuk pendidikan interaksi dengan interaksi internasional atau pikir bersama menggunakan isu-isu global, misalnya sampah plastik misalnya. Tapi dalam workshop mereka mengembangkan materinya gitu. Nah, saya selalu pikir mereka memang mengembangkan materi yang bagus, tetapi alangkah baiknya kalau ada masukan-masukan dari orang setempat, dari setiap negara yang ada bersangkutan gitu. Pernah usulkan juga misalnya kalau mengenai fair trade, mengenai kopi misalnya. Ya, memang kalau dari Jepang saja ada keterbatasannya juga. Dari kalau kolaborasi dengan mereka juga mungkin menarik, saya pikir. Atau maupun Seikatsu Kyōdō Kumiai, Koperasi Konsumen. Mereka juga punya dana-dananya untuk kegiatan, misalnya lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, dan ada interaksi atau kegiatan bersama dengan negara-negara asing juga. Jadi, seperti ini juga, sepertinya kok tidak ada kaitan sama sekali dengan kegiatan PP itu, tapi ada kemungkinan atau potensinya juga bisa menggali kerjasamanya juga begitu. Jadi, kalau bisa, jangan membatasi sebatas dengan KBRI dan KJRI atau yang organisasi yang organisasi pemerintahan dari Indonesia saja, tetapi coba-coba tutup pintunya yang lebih banyak lagi, begitu. Kemudian, saya pikir ini mungkin ada kemungkinan yang berpotensi besar juga. Di setiap prefektur Jepang, punya JICA Desk. JICA Desk itu, mungkin entah sekali yang kemakan sudah tahu juga, kalau JICA itu menempatkan JICA Junior Expert ke setiap negara. Terutama di negara-negara yang masih butuh sesuatu yang bisa kerjasamanya. Begitu. Dan yang sudah selesai masa tugas kerja mereka yang kembali ke Jepang itu, banyak yang duduk di JICA Desk. Biasanya di Kokusai Kouryu Kyokai atau di Pemda atau di mana, di setiap prefektur gitu. Nah, mereka masih muda-muda juga, jadi saya pikir cocok sama Anda sekalian. Dan untuk berkomunikasi, untuk mengembangkan misalnya acara bersama misalnya, karena tugas mereka juga, namanya Kokusai Kyoryu Suishin namanya. Mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan bersifat internasional juga gitu. Nah, tadi kan memprakarsari untuk penggunaan budaya Indonesia juga kan. Jadi bisa menggali potensi kerjasama dengan mereka. Paling sedikit promosikanlah ada PPI yang organisasinya sudah besar dan berkapasitas tinggi dan siap kerjasamanya jika ada yang bisa kerjasama begitu. Sayang sekali saya kira kalau tidak punya jaringan yang seperti ini gitu. Dan kalau mereka juga punya informasi-informasi mengenai Joseki misalnya, atau potensi kerjasamanya juga begitu. Dan ini ide saya
Tapi saya tidak tahu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Tapi saya pikir kalau bisa ini bagus juga gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah berangkat langsung atau terjun langsung di SD di daerah setempat atau SMP, SMA diundang bercerita mengenai Indonesia atau gimana gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau di PPI sendiri menyediakan menu-menunya untuk Demae Koza? Jadi walaupun tidak banyak permintaannya pun, kalau ada yang berminat mungkin dari SD mana atau dari Pemda mana begitu, kami bisa membantu kerjasama untuk mencari narasumbernya di daerah Anda misalnya. Saya kira bisa juga gitu karena seperti saya tayangkan di sedikit memuaskan sebentar. Ada situs web demaejugyo.com. Jadi ada situs web yang mendaftarkan menu-menu Demae Kozanya dari perusahaan swasta juga. Dan salah satunya itu, ini judulnya, ayo kenal dengan Vietnam. Begitu. Ya. Berarti bisa saja untuk memperkenalkan Indonesia juga dan bisa memanfaatkan berbagai situs web yang memperkenalkan berbagai upaya seperti ini. Atau bisa dimasukkan dalam websitenya, dalam Kokusai Koryu Center di setiap Pemda misalnya, mungkin bisa juga saya kira. Mungkin gimana ya? Tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Bisa melihat? Bisa, Tidak ya? Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ya sedikit saja. Ya, misalnya yang seperti ini menyenangkan juga dan untuk cari jaringan yang baru mungkin dengan kalangan orang tuanya atau PTA-nya atau dengan kepala sekolahnya bagus juga karena mungkin Anda sekalian sudah tahu juga kalau sekolah-sekolah di Jepang itu sangat bersifat tutup. Mau kerjasama susah juga. Saya juga kalau mengadakan studi tour dari Indonesia, setiap tahun ada dari Sumatera Barat untuk cari kesempatan interaksi dengan sekolah-sekolah yang ada di Jepang langsung itu tidak gampang. Begitu. Tetapi kalau mulai dari channel seperti ini dan kerjasama dengan misalnya JICA Desk misalnya, atau dengan Kokusai Koryu Center atau Kokusai Koryu Kyokai yang Pemda, dan cobalah jaringannya tergantung Pemda. Misalnya kalau Naraken punya koordinator khusus untuk kegiatan kerjasama dengan luar negeri. Jadi untuk kalau mengadakan kunjungan ke suatu sekolah mungkin STMK atau SMK atau gimana gitu, mereka yang carikan yang cocok gitu. Ya coba memanfaatkan yang layanan seperti itu juga. Oke. Kemudian kalau yang acara KBRI atau KJRI atau yang Sister City itu saya sering melihat juga. Tetapi ya mungkin kebetulan saja, tetapi kalau seperti acara Earth Day yang setahun sekali, dan biasanya hampir setiap proyektor di kota besar diselenggarakan acaranya. Saya tidak pernah ketemu stand-standnya yang dari mahasiswa Indonesia saja gitu. Sedangkan kalau misalnya stand dari mahasiswa dari universitas mana gitu atau dari negara lain gitu pernah lihat gitu. Nah ini untuk mencari jaringan baru ini bagus
karena sifatnya memang sifat buruh internasional juga, dan ada isu-isu khusus misalnya lingkungan hidup dan sebagainya, karena memang namanya Earth Day. Ya mungkin susah ketemu dalam kalangan KBRI dan sebagainya. Jadi paling sedikit coba nengok saja kalau ada. Ini kan biasanya musim semi pasti dilakukan. Kemudian One World Festival mungkin kalau ini mungkin kan yang ikut juga ya. Tapi misalnya kalau kerjasama dengan mahasiswa universitas Anda untuk buka stand dan jualan kopi Indonesia sambil bercerita misalnya, juga saya kira bagus untuk mengembangkan atau memperkenalkan PPI. Begitu. Kemudian, karena saya diberikan PR daripada Ibu Ketua, jadi sedikit, saya bukan spesialis mengenai ini, tetapi untuk melamar suatu Joseking, bagaimana baiknya begitu. Nah, pertama untuk mencari informasi Joseking itu sebenarnya tidak gampang juga. Kami juga kadang dapat dari organisasi yang lain, baru tahu, wah batas waktunya sudah hampir mepet misalnya. Ya jadi begitu juga. Tapi cari-cari situs webnya ada beberapa yang membantu juga. Dan selain itu, sumber-sumbernya suka ada di Kokusai Kouryu Center, Kokusai Kouryu Kyokai, atau di universitas, atau di NGO sumbernya yang punya. Begitu. Dan untuk itu juga lebih baik ada jaringannya, saya pikir. Nah ini salah satu contoh yang Kyoto Shimbun yang punya, Kyoto Shimin Center yang punya, sorry. Kemudian bagaimana bisa apply? Nah ini memang tidak gampang ya, karena persaingannya makin ketat. Coba kalau yang di JICA, yang program bantuan atau hibah, yang grassroots juga, makin banyak organisasinya yang ikut serta, maka makin susah dipilih juga. Nah kalau JICA yang grassroots itu, kalau di Indonesia ada kegiatan LSM atau Pemda yang sudah berlangsung atau ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan penyelesaiannya di masalah-masalah yang berbagai macam itu, cari mitra kerjanya di Jepang, misalnya Pemda Jepang di mana begitu, dan bisa melamar ke JICA, Kusanone Mushou Jigyo, begitu. Itu salah satunya. Mungkin banyak yang sudah tahu kali ya, karena sudah banyak sekali Pemda Jepang yang ikut serta juga. Tapi pada prinsipnya harus ada kebutuhan di Indonesia, bukan kami yang menawarkan kepada Indonesia. Itu yang kuncinya. Ya. Kemudian kalau mau melamar itu harus proyek baru. Kalau bukan proyek baru, karena dananya sudah habis, jadi mau coba melamar saja itu tidak diterima biasanya. Sudah berlangsung, kemudian karena mau mengembangkan lagi, jadi mau cari dananya, approach-nya harusnya begitu. Dan kalau untuk melamar Josekinya itu, ini mungkin salah satu yang harus dipertimbangkan juga menurut saya. Nah, apakah PPIJ itu berstatus badan hukum atau tidak? Ya, ini mungkin harus dipertimbangkan juga, karena kalau yang dana hibah atau Josekin yang besar itu, banyak yang butuh organisasi yang sudah punya status badan hukum. Betul, Bu. Ya, tapi karena semuanya volunteer ya, jadi saya tidak tahu apakah bisa atau tidak, atau cocok atau layak atau bagaimana itu, tapi tergantung yang mau jenis Joseki yang mau melamar itu, mungkin satu kali harus dipikirkan juga. Apakah badan hukum atau tidak gitu, dan badan hukumnya juga NPO kah atau Ippan Shadang Houjin kah, walaupun sama-sama organisasi nirlaba begitu. Dan NPO, kalau NPO itu organisasi nirlaba, ya asal sebutkan saja kami NPO, bisa jadi NPO. Tetapi kalau satu kali mau melamar suatu Joseking itu ada yang mensyaratkan apakah ini sudah jadi badan hukum atau tidak. Ada ceritanya ini. Nah, mungkin ada yang tahu juga di Kobe pernah ada gempa bumi yang dahsyat di Hanshin Awaji. Dan sebelumnya itu memang di Jepang ada NGO, NPO banyak. Tetapi
Misalnya kalau suatu NGO mau berkegiatan apa, jadi mereka mengumpulkan uang dari anggota dan menyediakan kendaraan. Tetapi kalau hanya namanya NGO, NPO itu tidak ada hak pemilikannya, maka zaman dulu mereka terpaksa udah atas nama ketua saja misalnya, atas nama bendahara saja gitu. Tapi kalau tiba-tiba si atas namanya itu meninggal, setelah itu jadi kacau gitu. Misalnya yang si ketuanya punya anak laki-laki atau anak perempuan anaknya. Nah, ini kan itu kalau kendaranya itu dulu pakai sama-sama untuk kegiatan NPO. Jadi walaupun yang si atas nama maksudnya ketuanya meninggal pun, biasanya banyak yang berpikir, oh itu punya kita semua gitu, bisa diwariskan langsung. Tapi kalau tidak ada badan hukumnya itu diwariskan kepada anaknya daripada ketua yang jadi meninggal gitu. Itu yang jadi masalah zaman dulu. Dan pada waktu gempa bumi dahsyat di Hanshin Awaji di Kobe itu, mungkin pernah dengar juga itu menjadi Borantia Ganden. Maksudnya tahun pertamanya banyak NGO serius kerja keras begitu. Nah, tapi terjadi masalah seperti itu. Maka disederhanakan untuk memperoleh badan hukum NPO, ada undang-undang baru setelah itu. Ya. Jadi mungkin satu kali harus mempelajarinya atau gimana-gimana tergantung mengenai josekinya juga. Nah setelah itu memang harus mempelajari yayasannya yang memberikan hibahnya itu gimana gitu. Apakah itu punya bank misalnya atau perusahaan swasta atau dari Pemda, sifatnya berbeda-beda. Dan harus meneliti mereka itu seperti apa, punya tren gimana gitu, suka yang kegiatan seperti apa atau organisasi seperti apa yang diminati oleh mereka misalnya. Kemudian yang seleksi siapa saja, biasanya orang dari perguruan tinggi, pasti ada seleranya, jadi harus mempelajari dulu orang seperti apa yang cari-cari proyeknya gitu. Dan memang dan pasca maksudnya pada waktu menyusun proposalnya itu sudah harus ada yang matang dengan kesepakatan internal begitu. Dan paskanya juga sangat penting, harus ada promosi-promosinya juga, maksudnya melalui media sosial atau apa yang sudah dilaksanakan secara nyata harus dipromosikan lagi. Nah, kalau ada kegiatan seperti itu, yayasan yang memberikan hibah memang senang juga dan bisa jadi pengalaman yang nyata untuk melamar ke hibah yang berikutnya begitu. Dan mungkin ya teman-teman sudah tahu kali ya, ini yang mungkin sederhana saja dan biasa saja. Judulnya harus singkat. Jangan yang panjang-panjang, tapi harus jelas gitu, yang harus bisa menginformasikan apa yang mau dilakukan secara jelas. Dan kalimatnya yang positif gitu. Jangan yang negatif-negatif semua, yang membacanya jadi sedih juga. Kemudian jangan menyalahkan yang pihak tertentu. Nah, yang sering melihat itu di Jepang juga banyak kalimat yang panjang-panjang dengan banyak special term gitu. Nah, ini bukan tulisan akademisi, jadi harus bisa yang mudah dipahami. Seperti itu mungkin salah satunya. Dan harus ada atau lebih baik ada target dengan angka, outcome. Misalnya di dalam program review juga sama halnya. Jadi penerima manfaatnya siapa saja, targetnya berapa orang, atau pesertanya berapa orang, dan mau dicapai apa gitu. Tujuannya boleh abstrak, tapi targetnya harus konkret. Begitu. Dan anggarannya ini mau itu. Jadi menulis saja semuanya, jangan begitu. Yang bisa saja dianggarkan. Nanti dilihat, oh ini serius atau tidak begitu. Dan harus jelas juga kontak atau nama pelamarnya jelas dan harus bisa kontak juga. Dan langsung berani saja tanya kalau ada yang tidak jelas kepada yayasan yang mau memberikan hibah gitu. Misalnya kalau
Patagonia, tahu perusahaan yang outdoor goods. Patagonia juga ada program hibah juga. Jadi kita kan memang kalau mau melamar, belajar dulu ya Patagonia itu perusahaannya seperti apa, punya misi visi, filosofinya bagaimana, begitu. Terus selama ini mereka memberikan hibahnya kepada organisasi seperti apa, gitu, atau untuk kegiatan seperti apa, yang seperti itu. Oke, ini sekian selesai. Mohon maaf, mudah-mudahan ada yang suatu referensi bagi Anda sekalian. Dan mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Baik, terima kasih banyak Bu Kitada atas penjelasannya yang sangat bagi saya juga. Saya belum pernah tahu gitu ada berbagai macam jalur-jalur dan juga ya sampai saat ini hanya mungkin terbatas di pintu-pintu tertentu saja gitu untuk membuka jalur kerjasama khususnya dari PPI Jepang kepada PPI Jepang atau PPI Komsat ini kepada pihak-pihak eksternal seperti itu. Nah, kemudian izinkan saya melanjutkan ke kegiatan selanjutnya di mana kita setelah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bu Kitada ini, kita akan langsung masuk ke workshop atau diskusi yang komprehensif untuk bisa makin menguatkan atau makin memperjelas atau juga makin menambah kekayaan ilmu yang akan kita dapatkan di hari ini. Untuk memulai workshop tersebut, izinkan saya membacakan beberapa pertanyaan yang akan kita bahas untuk bisa membuat nanti diskusi kita menjadi lebih efektif. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan ada sejumlah 3 butir pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah tantangan yang ingin diatasi masing-masing komisariat, ada apa saja? Nah, ini akan kita bagi menjadi 2, yaitu bagaimana mewadahi atau memfasilitasi pelajar yang belum terhubung ke PPIJ Komsat atau komisariat daerah. Kemudian juga ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana menghadapi tantangan adaptasi pelajar Indonesia di Jepang, terutama yang sedang membawa keluarga. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu program kerja yang ideal untuk menyelesaikan kekurangan tersebut seperti apa? Dan dilanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu kolaborasi dengan pihak siapa saja. Nah, untuk pertanyaan pertama ini karena kita memiliki 2 butir, yaitu butir A yang saya sebutkan dan juga butir B yang sudah saya jelaskan tadi. Butir ini akan kami gunakan untuk membagi breakout room yang akan kita bahas pada poin-poin tersebut yang nanti akan makin mengefektifkan pembahasan kita di poin A dan poin B, kemudian juga di poin 2 dan poin 3. Nah, untuk pembagian breakout room sendiri, nanti teman-teman dari Porda dan Komsat akan sudah dikirimkan invitasi untuk memasuki breakout room oleh koordinator-koordinator terkait. Nah, mungkin untuk para koordinator-koordinator terkait bisa dan juga koordinator Kang Arya bisa diperbantukan untuk rekan-rekan Porda dan Komsat untuk bisa bimbing untuk masuk ke breakout room masing-masing. Baik, saya masukkan ke breakout room ya, Mas. Baik, mungkin di sini sambil saya jelaskan ini secara lisan sekalian untuk kelompok 1, yaitu ada pertanyaan 1A, akan ada PPO Sakanara, PPI Yamagata, dan PPI Kagawa. Nah, kemudian untuk pertanyaan 1B, akan ada kelompok 2, yaitu PPI Chiba, PPI Baraki, dan juga Mas Maman yang hadir di sini. Barangkali nanti ketika diskusi, Mas Maman bisa mau menjelaskan kami juga nih dari PPI mana supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan juga nanti setelah pembahasan A dan B di tiap masing-masing breakout room juga akan dilanjutkan oleh pembahasan kedua dan ketiga. Untuk pelaksanaan
saya dari moderator menyerahkan ke koordinator. Saya persilahkan. Saya izin untuk masuk ke room ya, Mas Arvin. Baik. Oh, untuk Mas Dani dan Mas Maman silakan masuk ke dalam breakout room. Sekali lagi untuk Mas Dani, dipersilakan untuk memasuki breakout room dari PPI Baraki. Terima kasih. Oke, apakah semua sudah memasuki ruangan? Karena Iya. di sini kita sudah tinggal berempat saja. Baik. Oke, mungkin pertama-tama, saya interupsi sedikit ya Mbak Ria. Mungkin Silakan. pertama-tama saya ingin mewakili teman-teman ya Mbak Ria dan Mas Arvin juga ingin berterima kasih ya kepada Ibu Taki Kitada sudah memberikan materi yang luar biasa banget menurut saya, sangat bisa di-take banget di Komsat masing-masing, bisa diaplikasikan banget dan sangat bermanfaat bagi saya. Saya juga sangat kando gitu ya saya dijaga kando shimashita karena sudah diberikan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Taki Kitada. Maaf mengganggu ya, ini memang di tengah-tengah Merry Christmas no Saichu ya memang ya, tapi ya gitu. Terima kasih banget sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Mungkin Mbak Ria ada yang mau menambahkan? Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak Bu, karena contohnya tentang Jaikades itu saya sama sekali tidak tahu. Dan sebenarnya salah satu alasan saya juga ingin mengundang Ibu Kitada juga mungkin karena sudah paham juga ya mengenai NPO seperti apa, dan sepertinya juga udah melihat dari ini ya website kami hanya NINI Dantai Bu, jadi kami belum berbadan hukum. Jadi biasanya kalau yang NINI Dantai, Joseking atau grants-nya itu meminta kita punya Kaisoku atau ADART, Bu. Nah, ini alhamdulillah kita sudah punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kaisoku itu kami sudah punya. Jadi untuk beberapa Joseking sendiri kami mendaftarkannya dengan melampirkan hal tersebut. Namun memang ini menjadi salah satu isu dalam organisasi kami, bagaimana ke depannya untuk PPI Jepang, apakah memang perlukah kita Hojinka menjadikan ini NPO atau NGO atau tidak seperti itu Bu, karena seperti ya saya juga baru tahu Bu tentang NPO itu, kalau tiba-tiba ketuanya ada apa-apa uangnya ini uang kas ini jadi milik keluarga, itu saya baru tahu Bu. Tapi saya rasa insya Allah ya tidak ada ketua-ketua PPI Jepang ya. Ini sih. Namun ini jadi salah satu pelajaran besar juga yang saya tangkap hari ini, Bu. Wah, berarti mungkin ada baiknya kita juga coba mengarahkan ke arah sana ya, Bu ya, mengenai tentang bisa dipikirkan juga, saya pikir, karena memang sudah berpotensi. Namun manajemen atau operasinya juga kalau semuanya sekali lagi gitu ya, itu yang harus dipikirkan juga sih. Dan menuju ke mana atau mau melakukan apa. Memang misalnya kalau Toyota Zaidan misalnya, atau Nippon Zaidan misalnya, kalau yayasan yang besar yang memang dananya atau grantnya besar itu, memang mereka minta juga apakah sudah punya status badan hukum atau tidak misalnya. Oh iya Bu, iya Bu. Ya, biasanya begitu. Kecuali ya untuk diberikan hibah untuk akademisi ya, untuk penelitian. Ya. Iya. Lebih baik bisa pikir juga, saya pikir, karena kayaknya belum. Betul. Jadi kami kemarin juga sebenarnya mendaftarnya ke Toyota Foundation via ini sebagai akademisi jadinya Bu, satu grup akademisi. Jadi kalau bukan sebagai organisasi NPO, jadi lebih ke arah penelitian plus melakukan program-program kerja seperti itu Bu. Jadi ya itu menjadi pilihan PPI Jepang sendiri maupun koordinator daerah dan komisariat menjadi terbatas. Namun
Saya harapannya dari sini juga teman-teman udah melihat tadi banyak contoh-contoh ternyata di berbagai daerah walaupun namanya berbeda-beda, ada Kokusai Koryu, Kokusai apa ya? Apalagi Ya, saya sudah mencari informasinya juga hampir paling sedikit di setiap prefektur punya. Kemudian sebagian besar kota punya, walaupun namanya desa pun ada yang punya juga. Ya, dan kalau di desa biasanya seperti KPUD juga, mereka melengkap dengan bagian umum misalnya. Jadi petugas PNS di situ sekaligus kerja untuk kegiatan internasional, ada yang begitu juga. Yang paling sedikit tidak rugi juga proses approach sama mereka di setiap tempat. Paling sedikit memperkenalkan itu. Tapi untuk memperkenalkan, alangkah baiknya lebih baik ada situs web bahasa Jepang. Itu kami sedang membangun situs web yang baru sebenarnya, Bu, untuk menggantikan situs web yang lama, sehingga harapannya bisa reach out lebih banyak potensi-potensi kerjasama domestik di sini juga. Jadi mungkin untuk halaman pertama saja kita 2 bahasa seperti itu ya, Bu. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya, Bu ya. Wah, moten deshita, hontou ni. Saya tidak sudah tahu kan orang Jepang tidak bisa baca bahasa Inggris gitu, jadi malas baca gitu loh. Jadi lebih baik memudahkan mereka saja biar mereka jadi tertarik. Baik. Ya, dan hampir semua ryugak sekai dari negara manapun, hanya saya ketemu yang Thailand saja yang bahasa Jepangnya yang mantap, yang lain kan masih sebatas begitu saja. Sayang sebenarnya. Iya, Bu ya. Ini bagaimana kalau mungkin Mas Arvin sendiri, apakah ada pengen tambahan? Karena sebenarnya tahun lalu terutama, Bu, yang memegang kerjasama luar organisasi PPI Jepang itu Mas Arvin ini. Oh. Ya, jadi mungkin di sini saya ada satu pertanyaan, Bu, yang ini karena kita sesinya saya pikir agak lebih santai, jadi saya izin bertanya karena benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Ria tahun lalu, jadi saya itu di PPI Jepang jadi tim ketua bidang hubungan eksternal di PPI Jepang, sehingga ya yang menjadi mungkin ujung tombaknya tuh dulu saya buat ini mengambil kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, kalau misalkan saya perkerucut lagi skopnya hanya untuk PPI Jepang saja, memang kami itu seperti yang disampaikan Mbak Ria dulu tuh, jadi ada kebutuhan terkait adanya landasan hukum ya dari PPI Jepang, walaupun belum secara hukum di Jepang itu menjadi sebuah badan hukum, tetapi kita minimal punya landasan hukum yang kita gunakan. Nah, itu kita pertama dulu kita gunakan kita buat bahasa Jepang. Nah, seiring berjalannya waktu dan memang ada beberapa program dari PPI Jepang di kepengurusan tahun yang lalu yang memang membutuhkan kolaborasi, itu kita memang saat itu fokusnya adalah kepada organisasi-organisasi atau perusahaan atau instansi yang memang ada kaitannya dengan Indonesia saja, Bu. Karena kami pikir akan lebih mudah seperti itu. Kayak misalkan dulu tuh kita ambil ke Bank Indonesia, BNI Tokyo, kemudian ada remittance, kemudian ada dulu tuh ini juga aplikasi untuk bisa berbicara dengan orang Jepang namanya Sale, itu juga marketnya sangat besar di Indonesia, makanya kerjasama, kemudian travel dan sebagainya seperti itu. Nah, satu hal saat itu karena memang kita tidak memang cukup kurang untuk pemasukan dalam rangka untuk bisa menyupport kegiatan kami itu, kami mencoba men-reach out ke beberapa instansi yang Jepang seperti itu. Nah, ya salah satunya saya sendiri, Bu, di Japinda. Karena Ibu pernah dengar Nihon Indonesia Kyokai nggak? Kita kutarimasu. Ya, saya jadi Japinda jadi staff di sana, Bu, untuk kelas bahasa Indonesia untuk orang Jepang. Nah,
ketika PPI Jepang saya bawa untuk bisa ya barangkali ada kerjasama atau ada suntikan dana yang bisa diberikan gitu. Untuk Japinda memang Japinda ini karena sebuah NGO yang punya member, jadi tidak bisa karena jadi ini dananya itu terbatas dan pengeluarannya itu untuk di NGO saya rasa ada harus diputuskan oleh Rijika gitu Bu. Ya. Nah untuk pengeluarannya itu harus diputuskan oleh Rijika karena dan itu ribet seperti itu dan secara hukum atau cara bermain yang dilakukan oleh Japinda itu tidak memungkinkan. Nah, tapi dari Japinda itu menyarankan, mensugestikan atau memberikan saran untuk coba hubungi ke perusahaan ini atau perusahaan ini atau perusahaan ini seperti itu. Nah, memang pada kenyataannya tidak ada yang berhasil sih, Bu. Karena akhirnya waktu karena sudah terlalu mepet ya waktu itu. Jadi kami akhirnya mengurungkan niat gitu untuk bisa mencari perusahaan gitu. Nah, dalam pengalaman Ibu, apakah ada ada satu instansi yang coba didekati atau coba Ibu mohon bantuannya ke sini, tapi diarahkan ke perusahaan lain atau diarahkan ke barangkali instansi yang lebih relevan gitu loh Bu, dalam tanda kutip relevan sama kayak misalkan, oh kamu ada program ini ya. Saya nggak bisa, tapi ini loh, saya punya teman yang kayaknya lebih relevan deh. Kalau kamu minta coba ke dia, coba deh kamu minta ke dia seperti itu. Nah, ya itu saya tadi sudah sampaikan juga sebenarnya kontak-kontak sama Kokusai Koryu Kyokai atau Kokusai Koryu Center di seluruh Pemda-Pemda itu, mereka juga punya banyak informasinya selain daripada JETRO. Ya. Dan pertama harus memperkenalkan dulu kan? Yeah. Ya harus memperkenalkan dulu. Memang ada PPI yang bagus, hebat begitu. Pertama itu pintunya itu dulu menurut saya. Tapi kalau hanya memperkenalkan saja itu sayang juga. Maka sebagai ya seperti omiyagenya bagi mereka. Ya, kami punya menu Demai Koza misalnya siap. Nah jadi kalau ada yang bisa memberikan sesuatu kan give and take ya pasti. Iya, Itu salah satunya. Kemudian ini dilema bagi saya juga kalau saya juga salah satu direktur di koperasi konsumen juga. Bagaimana bisa mengembangkan orang di luar lingkungan koperasi konsumen atau sekas kyodokumia gitu. Mungkin PPI juga sama. Kalau sama organisasi atau orang yang sudah kenal dengan Indonesia dengan baik, memang bagus juga. Tetapi tidak bisa lebih dari itu gitu. Maka kalau saya, ini pendapat saya, pertama harus memperkenalkan PPI seluas-luasnya dulu. Dengan informasi yang mantap. Dan upaya itu pasti nanti ada hasilnya, walaupun makan waktu lama juga. Tidak bisa instan juga. Tapi lama-lama pasti bisa juga gitu. Dan kalau perusahaan itu memang ada macam-macam ya. Dan memang dari segi bisnisnya ada kaitan dengan Indonesia juga banyak. Itu sangat banyak sebenarnya. Atau bisa akses juga ya. Misalnya kan sekarang ada yang cari tenaga Indonesia atau pelajar Indonesia yang di bidang-bidang tertentu yang industri atau pertanian dan sebagainya itu juga kan. Mereka juga butuh informasinya juga. Dan untuk dapat pemahaman mengenai Indonesia atau mengenai Islam kepada mereka juga PPI bisa berfungsi dengan baik menurut saya. Malah lebih fleksibel daripada KBRI atau KJRI. Karena tidak bawa nama pemerintah. Betul, Bu. Ya. Wow, ide yang luar biasa juga Bu yang Demai Koza itu ya Bu ya, karena walaupun mungkin dari PPI Jepang sendiri mengirim yang ada di pusat itu agak mungkin jauh ya Bu ya, tapi kan kita tersebar di berbagai koordinator daerah dan komisariat, jadi mungkin bisa menjadi hub untuk yang menghubungkan antara perusahaan-perusahaan atau organisasi lainnya yang ingin mengetahui tentang Indonesia seperti itu Bu ya. Iya, dan mungkin di bidang-bidang tertentu kalau mau mencari target perusahaan swasta gitu, misalnya industri kehutanan di Indonesia misalnya. Tapi dengan kacamata pelajar dari Indonesia di Jepang misalnya. Ya, itu sangat bermanfaat dan banyak yang cari informasi kali menurut saya.
Nah, Ya, karena pasti pandangannya berbeda daripada peneliti orang Jepang kan. betul. Ya. Watashi shiten. Do kana. Karena saya pikir begitu. Ya boleh juga lomba masak juga sih, tapi lomba masak juga penting Iya. tapi Di Kobe kami sebelum pandemi ada acara masak-masak bareng dengan Kobe Indonesian Society atau KIS, Bu. Bapak Junichi Hibun di mana KIS-nya? KIS, acaranya KIS kami juga ini, terus untuk sama Bapak Junichi Hibino juga yang FMYY kita juga baru-baru ini kerjasama di bagian pembagian makanan, Bu. Nah itu subuzoroi. Kalau saya bilang di Kobe itu banyak sekali sebenarnya. Ya memang sifat kotanya memang dari dulu begitu sih, dari sejarahnya kalau Kobe itu beda daripada kota lain. Ya. Ya di koperasi konsumen kami juga suka mengadakan acara terkait Indonesia juga karena gara-gara saya. Oh, siap Bu. Gitu. Mungkin sewaktu-waktu mau mengundang sebagai narasumber juga. Siap Bu. Wah, terima kasih banyak ya Bu ya. Bagaimana Mas Arvin jawaban dari Ibu? Ya maaf mungkin tidak terjawab kali ya. Maaf ya Arvin. Oh enggak apa-apa Bu. Ya saya jadi memang kembali ke ada prinsip take and give gitu yang kita yang harus kita sadari gitu, dan kita harus juga mencari poin apa sih yang bisa kita manfaatkan gitu. Kalau dulu ketika saya berpikir mencari seperti itu, karena saya yakin di setiap perusahaan itu, terutama perusahaan yang sudah besar, itu ada dana untuk public relation, Bu. Ya, dana untuk public relation, yang public relation ini mereka tuh kadang nggak tahu gitu loh mau diapain gitu loh. Maksudnya karena kalau yang jadi tantonya itu atau jadi penanggung jawabnya itu tidak memiliki plan yang misalkan di bulan ini mereka belum punya plan gitu, atau mereka ada anggaran dari sini masih diperencanakan sampai akhir tahun akan sisa sekian gitu. Nah, biasanya yang seperti ini nih mau gitu, itu prinsip di pemikiran saya gitu. Nah, yang mereka inginkan itu sebenarnya tinggal publikasi gitu, bahwa mereka itu eksis seperti itu. Iya, bukan CSR. Iya, betul. Iya, betul. Betul. Nah, eksistensi mereka itu juga makanya kalau kita sih mungkin nanti arahnya sih ya kalau saya pemikiran sederhana saya Bu ya, kita coba searching kita coba cari kemungkinan dari kalau perusahaan swasta ya, dari public relation-nya, kemudian kita kerjasamakan untuk bagian publikasinya. Nah, publikasinya kita minta bantuan misalkan KBRI untuk highlight kita kembali gitu loh. Nah, jadi nanti makin luas seperti itu. Ya. Wah. Ya kalau saya sih sederhananya seperti itu sih Bu, dan ya barangkali ya mungkin nggak jauh-jauh beda juga dari itu sih ya yang saya pikirkan kalau sederhananya perusahaan harapannya gitu. Ya manfaatkan saja kan kerja KBRI jadi memang itu kan. Iya. Harusnya sih layanan publik. Siap Bu. Iya Bu ya, saya juga baru ini juga sih Mas Arvin, ada arah ke sana juga ya, dari bukan CSR tapi public relation kita bisa melalui promosi-promosi, karena lumayan besar juga followers di PPI Jepang Bu. Maka 3万4,000人ぐらいですかね、もう結構の数です。Jadi kami juga selama ini partnership juga berdasarkan ini kebanyakan via promosi itu juga. Makanya saya juga berharap tadi jangan cuma PPI Jepang yang naik nih followers SNS-nya nih, tapi teman-teman komisariat Korda juga kalau ada sesuatu nge-up, kita juga share itu biar sama-sama nambah semua followersnya. Biar sama-sama ini bisa memperluas jaringan eksternalisasinya nanti seperti ya, itu. Benar sekali. Sekarang tidak bisa lewat media sosial bagaimanapun. Iya, betul Bu. Itu. Bagaimana Mas Nathan? Apakah kayaknya sudah waktu untuk kembali? Ini memang waktu telah menunjukkan pukul 16.26 ya. Jadi seharusnya sebentar lagi
teman-teman dari masing-masing breakout room akan mulai kembali dari sini. Mungkin kita bisa tunggu sebentar lagi. Baik, terima kasih banyak Mas Nathan. Nah, mungkin Bu Kitada tadi saya ini Bu menambahkan tadi yang disampaikan ketika saya memperkenalkan, sebenarnya komunitas saya itu bukan komunitas penterjemah yang profesional Bu, tapi saya coba ambil penterjemah pelajar yang ada di daerah Cubu dan juga Kanto, coba saya buat komunitas gitu loh. Nah, Ya, terus ya, saya coba penting. kenalkan sama mungkin di sini Hakeng Gaisha atau mungkin Indonesianya itu adalah TSK atau SO dan sebagainya seperti itu. Yang ya ke depan sih saya sebenarnya bukan cuma komunitas, cuma jadi perusahaan sih Bu. Oh, baik. Ya itu saja sih mungkin pengenalan singkat aja ini karena waktunya udah mau habis. Jadi karena saya tahu Ibu ini penerjemah handal dan juga profesional, makanya supaya nggak salah persepsi enggak. bahwa saya ini masih cuman penerjemah pelajar, cuman ya barangkali dari komunitas ini bisa membantu sama pelajar supaya makin punya banyak pengalaman penerjemah. Itu saja sih. Ya, betul. Kayaknya makin diperlukan juga sih. Dan maaf ya, saya sering dipanggil dari kantor polisi atau kejaksaan atau apa juga, jadi sedih sebenarnya. Ya. Tapi memang penerjemah itu agak kurang sekali begitu ya Bu ya, karena Ya, begini, saya memang bukan penerjemah yang pintar, tapi kayaknya perlu yang bisa menerjemahkan simultaneously. Jadi bisa menerjemahkan langsung itu memang kurang, hanya beberapa saja Dojitsu di ya seluruh. aku ya Bu ya. Dojitsu aku masih sedikit di seluruh Jepang Yeah. sepertinya. Maka saya sampai kadang berangkat ke Tokyo atau gimana, karena mungkin kurang kan. Kemudian bukan sekedar penerjemah, tetapi sekaligus bisa jadi fasilitator misalnya, atau bisa menjadi guide untuk suatu pelatihan di keakhiran tertentu misalnya. Yang seperti itu kayaknya masih kurang juga. Siap. Ya, kalau hanya menerjemahkan bahasa ke bahasa saja itu mungkin dengan AI sudah lumayan. Tapi kalau misalnya pelatihan, misalnya sistem layanan medis di antara Indonesia dan Jepang begitu berbeda kan misalnya. Tapi narasumber dari Jepang hanya berbicara mengenai Jepang saja tanpa informasi mengenai Indonesia, itu nanti diskusinya tidak ada titik temunya biasanya. Oh iya. Jadi harus saling mengisi gitu. Itu mungkin hanya salah-satunya bisa dibantu sama penerjemah atau training coordinator misalnya. Barangkali kadang pikir begitu. Saya tidak bisa simultan soalnya Bu. Saya kadang逆にbiasa bahasa Indonesianya juga tidak keluar gitu. Ya, tidak gampang sih memang. Dan saya juga tergantung bidang memang tidak gampang. Apalagi sekarang dibutuhkan yang lebih spesifik lagi kalau penerjemahan. Ya, tapi kalau bantu untuk pelatihan atau studi banding sih senang sih. Coba-coba saja. Iya Bu, ya ini betul-betul ada. Oh, ini kayaknya teman-teman sudah kembali ya. 1 menit lagi sudah ditutup semua. Topik 2 kita tunggu. Sepertinya masih jalan ya diskusinya di sana. Ternyata diskusinya seru. Oh. Bagus. Harusnya gitu. Baik, apakah rekan-rekan semuanya belum ya? Masih ada beberapa. Oh, ya. Baik. Izinkan saya menghitung lagi jumlah peserta kita masih 11 orang. Apakah Oke, kayaknya sudah kembali. Oke.
Sudah kembali Mas Arvin, terima kasih. Oke, baik. Apabila rekan-rekan semua sudah kembali, jadi bagaimana diskusi yang sudah berjalan di masing-masing ini ya, yang berjalan di masing-masing room, apakah berjalan dengan hangat dan juga tentunya banyak ide-ide yang luar biasa. Nah, untuk bisa mengetahui ini dan kita saling bertukar informasi diskusi apa sih yang sudah kita laksanakan, kita langsung lanjut saja ke kegiatan selanjutnya, yaitu adalah presentasi singkat hasil diskusi oleh para perwakilan dari breakout room masing-masing. Izinkan saya mengkonfirmasi lagi kembali kepada koordinator Mas Arya untuk presentasi di breakout room 1 akan dilakukan oleh siapa dan breakout room 2 akan dilakukan oleh siapa? Dari 1 PPI Yamagata, Sandi, Mas Sandi. Untuk grup 2 mungkin dari Mbak Intan ada informasi. Ya, dari grup 2 mungkin dari PPI Baraki, Mas Dani. Baik, kita sudah punya 2 nama nih dari PPI Yamagata dan Mas Sandi dan juga dari PPI Baraki Mas Dani. Baik, kalau begitu langsung saja saya melanjutkan ke prestasi dari breakout room 1, yaitu diwakilkan oleh PPI Yamagata Mas Sandi. Waktu kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Arvin atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi. Sebelum terima kasih banyak juga kepada Ibu kita ada tadi sudah memberikan presentasi yang luar biasa. Kami dari grup pertama tadi juga lumayan diskusi banyak, dan yang bikin menarik di diskusi kami ini adalah kami dari bertiga, kami dari berbeda komsat, tapi kami juga memiliki berbeda kondisi, seperti contoh PPI Osaka Nara dengan banyaknya mahasiswa, dan Yamagata juga sangat sedikit mahasiswa, dan juga Kagawa juga sama. Jadi ini lumayan sekali kita saling bertukar informasi. Baik, untuk hari ini kami berdiskusi mengenai beberapa ide judul program berdasarkan beberapa poin yang telah kami diskusikan. Yang pertama, kami mengusung ide program itu yang berjudul berusukan ke daerah-daerah, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi dan memfasilitasi pelajar yang belum terhubung ke PPIJ Komsat dan Komda. Jadi dari kegiatan ini kami berharap juga dengan kegiatan busuk ke daerah ini kami bisa menyatukan teman-teman yang belum tahu atau belum bisa mungkin belum bisa mendapat informasi terkait PPI gitu. Jadi ada program itu busuk ke daerah-daerah, terus kami setelah berkumpul kita bisa mengadakan acara-acara having fun together, acara olahraga bersama. Terus juga kami juga mengusung kegiatan seperti memasang poster tadi seperti Ibu kita ada sudah sampaikan. Itu merupakan salah satu yang men-trigger kami juga bahwa memang sangat penting untuk memberikan informasi di spot-spot tertentu, seperti contoh di Kokusai Center ataupun City Hall, yang dimana pasti orang-orang Indonesia terutama yang akan mengurus administrasi pasti akan ke City Hall. Jadi kami ingin memasang post atau informasi terkait PPI di spot-spot yang mungkin banyak orang Indonesianya yang akan hadir seperti itu. Dan juga untuk beberapa daerah yang memiliki Nihongo Gakko, kami juga ingin sekali untuk memberikan informasi ke LPK yang ada di daerahnya masing-masing terkait kegiatan ini. Jadi teman-teman juga tidak bingung, setidaknya mendapatkan informasi terkait PPI seperti itu. Terus stakeholder-nya ini sendiri dari KJRI dan KBRI, juga International Office Campus, seperti beberapa tempat seperti contoh Yamagata, karena kami tidak memiliki Nihongo Gakko, jadi mungkin salah satu tempat itu ada International Office Campus, jadi ini juga mungkin bisa digunakan untuk teman-teman lain di daerah-daerah lain yang mungkin tidak ada Nihongo Gakko-nya. Dan juga terakhir juga ada Coach Sensei dan LPK.
yang diharapkan dari kegiatan ini, anggota semakin partisipatif dan semakin solid, dan juga teman-teman semua merasa terfasilitasi dan informasi juga bisa lebih tercapai, untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi yang maksudnya teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai kegiatan ini, seperti itu. Mungkin dari teman-teman dari grup 1 tadi ada Mas Reza dan juga Mbak Lila, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dan juga ya suatu ide yang belum pernah saya dengar sebelumnya, dan ya saya sangat antusias untuk nanti melihat dan juga tentunya mengawal nih teman-teman dari PPI Yamagata dan juga rekan-rekan lain dari PPI Jkomsat dan Korda lainnya untuk melaksanakan program kegiatan ini. Apakah ada tambahan dari rekan-rekan dari Breakout Room 1? Sudah cukup, Mas Baik, Alvin. terima kasih. Apabila sudah cukup, saya lanjutkan ke Breakout Room 2. Kami persilahkan untuk perwakilan dari PPI Baraki, Mas Dani. Oke, audio cek. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Mas. Oke, ini sorry ya sebelumnya saya nggak bisa ngaktifin kamera karena laptop saya sebenarnya nggak ada kameranya. Jadi saya pakai eksternal kadang, tapi nggak tahu di mana ini bocah. Oke, mungkin balik ke slide awal. Oke, sebelumnya makasih kesempatannya buat Mas Arvin. Selamat sore juga buat semuanya. Bu Kitada, makasih juga buat presentasinya tadi. Ini mungkin langsung cut into detail saja ya. Kita dapat pertanyaan tadi, bagaimana menghadapi tantangan adaptasi pelajar Indonesia di Jepang, terutama yang sedang membawa keluarga. Nah, ini kebetulan kalau saya lihat fenomena yang lumayan sering juga ya, mungkin di Chiba sama Ibaraki terutama. Karena mungkin ada sekitar 30-40% anggota kita yang ini sudah membawa keluarga dan akan membawa keluarga. Jadi kita mendapat inspirasi juga dari sini. Jadi program kita bisa tawarin ya ini, fasilitasi kebutuhan keluarga anggota PPI pastinya. Boleh langsung lanjut, teman-teman. Oke. Ide kita ya yang sudah kita bilang tadi, yang pertama kita perlu perhatikan itu pelayanan pusat informasi. Karena yang paling penting dari adaptasi mahasiswa Indonesia ya terutama, dan serta keluarga itu informasi. Kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak tahu apa yang mau dilakuin. Jadi pastinya ini kebutuhan-kebutuhan soal administrasi, sekolah, dan hal-hal lainnya, itu kita perlu sediakan. Kita bisa nyediain itu semua lewat website dan sosial media, karena sosial media dan website kita itu sebenarnya udah ada dan tinggal diintegrasiin dan tinggal di-update lagi. Langsung pastinya kita perluin di sini kita ini bukan cuma informasi aja tapi hands down. Jadi tangan kita langsung ke lapangan. Yang berarti kita bakal perlu SDM yang bisa standby dan bisa langsung terjun ke lapangan. Yang berarti kita perlu teman-teman yang bisa langsung ngebantu lah untuk urusan administrasi, terutama di City Hall atau di sekolah atau tempat-tempat lainnya. Nah, pastinya untuk mereka juga perlu adaptasi bahasa, terutama yang anak-anak yang bakal nanti masuk ini, PAUD atau TK. Kita bisa nyediain fasilitas lewat ini lembaga kursus bahasa Jepang. Mungkin nanti bisa terjelasin lagi gimana pasnya. Lanjut. Oke, deskripsi programnya. Mungkin ide pertama kita bisa tawarin ya. Pembuatan call center sebagai penyedia informasi mengenai kebutuhan pelajar yang bisa membawa keluarga. Kebutuhan pelajar yang membawa keluarga. Sama bicara soal tadi, kita kan bilang kita mau hands down. Berarti kita mau tangan kita langsung turun ke lapangan. Dan pastinya kita perlu teman-teman yang bisa bahasa Jepang dan kita bisa minta bantuan mereka lah untuk jadi orang-orang yang standby untuk ngebantu ini langsung. Jadi yang seperti tadi anggota PPI yang bisa bahasa Jepang bisa membantu langsung. Next slide. Nah, stakeholder programnya ini yang stakeholder di sini yang pastinya kita bakal perlu bantuan dari lembaga kursus bahasa Jepang. Ini tidak mesti lembaga yang profit karena kita juga nggak punya banyak duit, percayalah. Tapi kita bisa minta bantuan lembaga-lembaga non-profit seperti misalnya kalau di Tsukuba kita punya semacam International Association yang ada kegiatan langsung sama City Hall. Atau kita bisa minta tolong langsung ke City Hall-nya
buat nyediain bantuan di sini lah. Oke, lanjut. Dan harapan yang dicapai apa yang kita mau sih sebenarnya? Itu sebenarnya gampang aja, memudahkan proses adaptasi agar lebih cepat dan fasilitas yang sesuai keinginan mahasiswa Indonesia, terutama yang memiliki keluarga dan akan membawa mereka juga ke sini. Next. So ya, mungkin yang itu seperti sesuai sudah dijelasin tadi, tapi ada mungkin yang kita belum cantumin di sini, karena kita juga belum tahu gimana cara nyelesainnya. Mungkin Bu Kita ada juga bisa membantu. Bicara soal mental health, itu mungkin ini di beberapa kampus-kampus sudah nyediain fasilitas mental health juga, terutama fasilitas konsultasi, tapi rata-rata itu kalau tidak bahasa Jepang, itu bahasa Inggris. Tapi masalahnya mungkin mahasiswanya bisa bahasa Jepang, tapi bagaimana dengan anggota keluarganya? Ada anggota keluarganya yang bisa kalau ada yang tidak bisa belas bahasa Jepang, ada yang tidak bisa belas bahasa Inggris, jadi mau nggak mau harus bahasa Indonesia. Itu bagaimana ceritanya? Kira-kira ada enggak fasilitas mental health di Jepang yang bisa dengan bahasa Indonesia? Itu yang kita belum bisa selesaikan tadi. So ya, kayak mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Dit, karena tadi salah satu member kita nggak tahu entah kemana, tadi kayak lagi nyetir juga. Jadi mungkin dari Mbak Intan sama, ya Allah saya lupa namanya lagi satu tadi, sorry. Mungkin ada tambahan yang saya miss. Baik, dari breakout room 2, rekan-rekan breakout room 2, apakah ada tambahan lain? Ya, kurang lebih seperti itu dari tim breakout room 2. Mungkin sudah cukup tersimpulkan dengan slide yang terakhir ini ya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh breakout room 2, dan ini memang level yang level dan juga apa ya, mungkin bidangnya benar-benar berbeda apabila kita bandingkan dengan yang breakout room 1, dan makin bagi saya pribadi ini makin memperkaya dan juga makin memberikan banyak corak dari program-program kerja yang dilakukan oleh masing-masing koordinator dan pusat Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di seluruh Jepang. Nah, dan kita juga sudah mendengar keduanya melakukan presentasi, dan selanjutnya yang kita tunggu ini adalah tanggapan dan juga respon, atau barangkali tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Bu Kitada. Barangkali di sini memang saya pikir dalam pelaksanaan ini akan membutuhkan pihak-pihak eksternal, dan kalau tadi terakhir yang kita dengar bersama-sama tentang breakout room 2 mengenai bantuan untuk fasilitator untuk keluarga yang ingin dibawa ke Jepang, ini kan memang kita tidak bisa melaksanakannya tanpa bantuan dari pihak eksternal yang akan kita coba kolaborasikan seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bu Kitada sendiri? Apakah setelah mendengar dari tadi presentasi ke dua breakout room tadi, dan barangkali nanti bisa dikerucutkan sekalian nih Bu, apa sih yang langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masing-masing teman-teman ini untuk bisa merealisasikan, dan barangkali juga ada informasi-informasi yang lebih detail mengenai mending kesini aja atau lebih baik hubungi ke sana saja. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kira bagus sekali dari kedua kelompok yang tadi di breakout room. Walaupun apa yang dibahas itu memang tidak gampang ya dibahas, dan tidak gampang dapat solusinya juga begitu. Nah, menurut saya mungkin ada beberapa informasi yang saya bisa menambahkan. Satu, di daerah-daerah ataupun di kota besar juga suka ada kelompok volunteer yang kelas bahasa Jepang yang gratis atau yang sangat murah biayanya gitu. Ya, misalnya di tempat saya di Nara, saya tinggal di Nara juga ada Nihongo Kyoushitsu yang gratis, kelas bahasa Jepang, volunteer semua, dan teman-teman Indonesia, tetapi mereka yang Gino Jishusei biasanya datang dan belajar gitu setiap minggu.
Jadi bersama dengan teman-teman dari Vietnam, misalnya dari Brazil dan sebagainya gitu. Nah, tadi terutama untuk keluarga yang ikut datang tadi tinggal di Jepang itu, coba cari informasi kelas bahasa Jepang yang murah atau yang gratis di tempat tinggal sendiri. Coba tanya sama Kokusai Koryu Kyokai atau Kokusai Koryu Center atau dengan Pemda langsung juga mungkin. Kalau ada, manfaatkan saja gitu. Ya, kalau ada teman yang lain lebih baik juga. Tetapi biasanya volunteer mereka bukan guru bahasa Jepang yang profesional, tetapi mereka biasanya siap untuk menerima konsultasi terkait kehidupan sehari-hari, kesulitan apa untuk belanja misalnya, mau cari barang ini di mana misalnya, atau pergaulan dengan tetangga susah gimana misalnya. Seperti itu juga termasuk. Jadi itu mungkin satu yang barangkali jadi referensi bagi Anda sekalian. Kemudian yang kedua, tidak semua Pemda, tetapi ada beberapa Pemda yang punya Kokusai Koryuin yang orang Indonesia langsung kerja di Pemda. Misalnya di Kochi, misalnya, atau di Shimane, atau di mana gitu. Kan mereka kan ada masa tugasnya, jadi sering diganti juga. Tapi ada beberapa Pemda yang langsung dalam pemerintah kotanya ada teman Indonesia juga. Jadi terutama mengenai masalah trouble dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk keluarganya gitu, bisa tanya sama mereka atau bisa meminta bantuan kepada mereka juga saya kira. Kan sama-sama Indonesia lebih enak juga pasti. Dan selain itu pun untuk menjalin hubungan yang lebih erat lagi atau lebih produktif lagi, manfaatkan mereka juga PPI-nya. Ya, karena mereka langsung di tengah pemerintah daerah sebagai pegawai pemerintah daerah mereka, walaupun sementara. Ya, jadi harus berfungsi menurut saya. Kalau Kokusai Koryu itu Coordinator for International Relations, CIR. Begitu. Dan ada yang di prefektur, ada yang di kota juga. Kalau Kochi yang ada Kokusai Koryuin setahu saya. Karena mereka punya sister city Surabaya dari dulu. Ya. Mungkin dua hal yang itu. Dan selain itu juga memang banyak NGO yang bergerak untuk membantu warga asing juga. Dan yang punya kegiatan di Indonesia juga, misalnya Peace Wing Japan misalnya, atau Parsik misalnya, nama NGO-nya. Ya, paling sedikit coba berhubungan saja sama mereka, walaupun tidak bisa diharapkan kerjasama langsung atau gimana gitu, tapi pasti suatu saat bisa saling kerjasama atau saling bisa mengisi informasi yang dibutuhkan di antara kedua belah pihak. Saya pikir begitu. Ya, kira-kira seperti itu saja. Maaf. Baik Ibu, mungkin satu hal lagi yang saya sendiri menangkap ya dari ya makna dibalik sebenarnya ini kan kalau posisinya seperti itu, arti dari PPI di Korea dan Komsat ini bukan hanya untuk pelajar itu sendiri saja, karena sebenarnya informasi yang baik tadi disampaikan mengenai keluarga itu kan sebenarnya tidak hanya dibutuhkan oleh pelajar saja, tapi barangkali orang lain yang bekerja di wilayah rekan-rekan sekalian itu barangkali membutuhkan, dan itulah kegunaan menurut saya yang atau manfaat yang atau juga arti yang perlu dibawa oleh PPI itu sendiri gitu. Dan juga tadi kalau yang kesimpulan dari Breakroom 1 juga ya, memang yang saya garis bawahi adalah barangkali memang ya PPI itu sebagai katalisator untuk penghubung antara berbagai macam tidak hanya instansi tapi juga komunitas atau barangkali personal-personal yang memiliki jaringan atau yang barangkali di situ bisa tidak hanya membantu pelajar yang ada di wilayah tersebut, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk orang Indonesia yang ada di wilayah tersebut. Nah, barangkali tadi juga ada sedikit masukan yang ingin disampaikan atau ada sedikit tambahan yang ingin disampaikan oleh Mbak Ria dalam sesi ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Mas Arvin,
Mungkin sekalian juga menambahkan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kitada hari ini. Jadi kebanyakan kan teman-teman kita yang mungkin datang ke Jepang S2, S3, kan susah tuh 1 tahun langsung bisa bahasa Jepang, sangat sulit ya. Terutama teman-teman yang membawa keluarga, mungkin anak gitu ya. Nah ini kan contohnya ketika mau mendaftar Jutaku, mau mendaftar TK, Hoikuen, itu administrasinya luar biasa seperti itu teman-teman. Belum mungkin tunjangan-tunjangan lain di pemerintah kota itu butuh bantuan administrasi. Nah, selain bantuan kelas bahasa Jepang, mungkin di Kokusai Koryu, Kokusai Senta-nya itu International Center atau International Association-nya, mereka biasanya menyediakan penerjemahan bahasa secara gratis. Jadi ketika kita membawa dokumen-dokumen tersebut ke Kokusai Senta atau Kokusai Kyokai itu, mereka bisa membantu menjelaskan cara pengisian prosedur-prosedur atau lembar-lembar dokumen yang dibutuhkan untuk prosedur tersebut. Nah itu mungkin sedikit saya juga mungkin bisa menambahkan. Lalu oh iya, tadi mungkin ada pertanyaan tentang mental health ya teman-teman. Jadi di PPI Jepang sendiri sebenarnya ada Badan Khusus Kesehatan Mental, namun sembari kita menunggu Badan Khusus Kesehatan Mental, PPI Jepang juga ada lagi ingin launching nanti di bawah Aksi Sosial dan Advokasi suatu line official, suatu platform baru di mana kita juga bisa menerima mungkin yang mau reservasi konsultasi di bidang mental health. Nah, untuk sekarang karena belum ada platformnya, teman-teman saya ingin share sedikit tentang TELS Bahasa Indonesia. Nah, ini saya mau share ininya ya di chat. Jadi untuk ini belum tahu saya juga ini berbayar atau tidak seperti itu ya teman-teman. Tapi ada kok bisa konseling pakai bahasa Indonesia sebenarnya. Nah ini base-nya juga di Jepang. Nah itu mungkin bisa bekerja sama dengan platform ini juga. Kami juga di pusat berharap bisa kerjasama dengan berbagai stakeholders yang bisa mendukung ini ya, isu-isu mengenai mental health teman-teman pelajar Indonesia di Jepang. Mungkin sekian dari saya, Mas Arvin, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Ria atas tambahannya, dan ya dari kolom chat juga ada beberapa masukan-masukan yang telah dibagikan ke teman-teman, barangkali bisa menjadi referensi. Dan untuk kegiatan kita untuk pada hari ini kita sudah selesai dan kita sudah sampai ke penghujung kegiatan. Nah, mungkin barangkali ini ada di sini rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung atau sebagainya. Karena mohon maaf ini keterbatasan waktu, saya akan buka untuk satu pertanyaan saja karena kita punya waktu sampai pukul 5. Apakah di sini ada rekan-rekan yang ingin bertanya langsung kepada Bu Kitada? Oke, bagaimana dengan rekan-rekan dari Koordinator dan Komsat sekalian? Oke, baik. Ini sepertinya tidak ada. Dan apakah dari Bu Kitada ada yang ingin satu kata, dua patah kata yang ingin ditambahkan? Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira sudah lengkap dari teman-teman semua, malah banyak yang kurang dari saya, mohon maaf. Sekian. Nah, barangkali Ibu, boleh nggak Ibu, tadi kan Ibu sudah mempresentasikan, kalau kita bagikan nanti presentasi Ibu kepada rekan-rekan di Koordinator Pusat, barangkali yang tidak bisa hadir hari ini, kita akan juga fasilitasi rekan-rekan di Koordinator Pusat untuk bisa mendapatkan informasi di hari ini. Apakah diperbolehkan Ibu? Silakan. Baik, terima kasih. Nah, barangkali itu juga akan semakin memperluas nama Ibu dan juga Koso Nippon itu sendiri ya. Dan
Ya, mohon dipertimbangkan juga mengenai program review di tempat Anda di Indonesia masing-masing juga. Siap, Bu. Ini videonya juga akan kita share untuk hari ini, Bu. Acara kita hari ini ke teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, saya sebagai moderator, sekian yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silahkan. Terima kasih Mas Arvin, Ibu Taki Kitada telah meluangkan waktunya pada sore hari ini, telah memberikan kita kepada Baria juga ya selaku Ketua Umum, telah memberi teman-teman semua yang telah memberikan materi, ya teman-teman telah memberikan materi kita pada sore hari ini yang sangat bermanfaat tentunya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman perwakilan komisariat yang telah hadir, yang sudah menerima materi, akan tetapi juga membantu menambahkan beberapa lapisan-lapisan ya terhadap diskusi kita pada sore hari ini. Terakhir juga tidak terlupakan saya berterima kasih kepada teman-teman Biro Dukungan Sadis Internal dan juga Mas Arya selaku Ketua Departemen yang telah berjasa ya sebagai operator dan koordinator pada sore hari ini. Sebelum saya tutup acara sore hari ini, izinkan saya untuk sebelum itu kita harus foto bersama dahulu ya untuk tujuan publikasi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini acaranya kalau di agenda memang di depan ya teman-teman, akan tetapi tadi masih belum terlalu lengkap. Oleh karena itu saya meminta tolong kepada teman-teman yang mungkin belum on cam tapi bisa on cam sekarang, untuk mungkin selama 1 menit saja ya. Izinkan mungkin saya bisa minta tolong ke Mas Arya selaku operator untuk memfotokan wajah-wajah tampan dan cantiknya teman-teman ini. Oke, mungkin Mas Arya bisa bantu koordinasikan. Mungkin ini dari beberapa Mas Dan nggak bisa ya tadi Mbak Sevi. Wait. Kameranya baru ketemu. Kamera baru ketemu. Siap. Mbak Lila. Oke, terima kasih Mbak Lila. Mas Dani. Mas Reza sudah bisa. Dan Mbak Sevi. Oke, Mas Reza belum bisa. Oke, baik Mas. Mbak Sevi mungkin? Mbak Sevi belum bisa ya. Oke, baik. Semuanya ke kamera. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Mohon mungkin satu hal lagi ya sebelum saya tutup, teman-teman, saya minta tolong bantuannya ke teman-teman yang sudah ikut acara sore hari ini tapi belum mengisi daftar hadirnya teman-teman. Ini penting juga untuk pendataan kami. Oleh karena itu minta tolong, saya barusan share di grup di chat yaitu linknya bagi teman-teman yang belum mengisi. Apabila teman-teman sudah mengisi semua dan tidak ada pertanyaan/tanggapan lain, mungkin izinkan saya untuk menutup pertemuan workshop pada sore hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya buat sebagai MC, dan juga mungkin mohon maaf saya mewakili teman-teman panitia ya apabila ada kesalahan kata atau salah perbuatan. Jadi, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Oke, saya tutup ya teman-teman. Otskore sama Deshta. Selamat menikmati liburannya teman-teman. Maaf mengganggu liburannya. Terima kasih banyak semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin leave. Terima kasih banyak. Yes. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Oke. Kita lagi. Oke.